Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengecat Honda Brio ya. Dan untuk Honda Brio ini mengalami insiden bagian kap mesin, bumper depan, kap bagasi, dan bumper belakang ya teman-teman. Dan untuk proses pengetokan dan penempulan tidak kita sertakan karena kerusakan tidak terlalu parah ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara agar cat bisa glossy dengan padat ya, atau tidak meresap ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk mendapatkan cat yang glossy maksimal dan tidak drop, sebenarnya bukan hanya pengerjaan dari awal yang benar juga ya teman-teman, tetapi kita harus perhatikan detail demi detailnya ya, setiap pengerjaannya ya. Mulai dari amplas yang kita gunakan sampai proses pembersihan permukaan panelnya. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita melakukan pengecatan atau cat dasar ya, kita menggunakan lap seperti ini ya teman-teman, lap yang ada lemnya ya, lap tag-lock atau tag-rek ya. Ini bertujuan untuk membersihkan permukaan dari partikel debu ya. Kalau tadi kita bersihkan menggunakan degreaser, sekarang kita juga bersihkan dengan lap seperti ini ya. Baiklah teman-teman, sebelum mengaplikasikan cat, kita wajib membersihkan permukaan panel menggunakan degreaser serta disusul dengan menggunakan tag-lock ya. Hal ini bertujuan agar partikel-partikel debu tidak menempel di permukaan saat kita spray cat ya, atau mengaplikasikan cat dasar ya. Karena hal tersebut bisa menyebabkan lapisan cat menjadi tidak padat atau terserap oleh debu ya teman-teman. Sehingga fungsi dari lapisan cat yang pertama itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Dengan demikian dapat menimbulkan pengurangan daya kilap dari cat itu sendiri pada nantinya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selain dari memperhatikan permukaan bodi dari segala macam kemungkinan yang akan menyebabkan cat nantinya tidak mengkilap atau tidak wet lock, seperti biasa proses pengamplasan serta proses penyiapan permukaan panel itu harus dilakukan benar-benar dengan maksimal ya teman-teman. Seperti proses pengamplasan yang sudah benar-benar matang, seperti misalnya amplas 800 kita hilangkan dengan amplas 1000 ya. Itu akan memperbaiki hasil pengecatan nantinya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah aplikasikan cat dasar ya. Sebenarnya ini bukan cat dasar ya teman-teman. Untuk cat putih sebenarnya bisa langsung dicat jadi ya, tidak perlu karena kalau cat dasar itu untuk warna lain ya. Kalau cat putih intinya cat jadi juga bisa dijadikan dasar ya teman-teman. Tapi kalau mau pakai cat dasar juga nggak apa-apa, tapi menggunakan catnya yang sedikit lebih mudah ya, putihnya lebih mudah. Kalau ini putihnya putih susu atau putihnya agak kekuningan, bisa menggunakan putih yang lebih terang ya teman-teman. Intinya cat putih itu gampang nutup ya teman-teman, jadi tidak perlu kita harus menggunakan cat dasar terlebih dulu ya. Jadi langsung aplikasikan cat jadi juga tidak masalah ya teman-teman. Hanya ya itu ya, cat jadinya agak lebih boros ya daripada kalau kita menggunakan cat dasar ya. Baiklah teman-teman, selain dari beberapa hal tadi yang wajib kita terapkan untuk agar cat tidak mudah drop, yang berikutnya adalah cat dasar ya, atau cat lapisan pertama ya teman-teman. Untuk cat dasar sebaiknya tidak perlu terlalu encer ya teman-teman. Harusnya kita memberikan lapisan pertama pada permukaan panel yang akan kita cat
itu menggunakan cat yang memiliki rasio kekentalan lebih tinggi ya teman-teman. Karena jika kita mengaplikasikan cat dasarnya terlalu encer, bukan tidak mungkin cat tersebut tidak berfungsi secara awet ya. Meskipun kilapnya maksimal, tetapi tidak bertahan dengan waktu yang lama ya teman-teman. Karena cat yang encer tersebut sudah pasti tidak memiliki daya tahan yang lebih kuat ya. Terkadang banyak juga ya yang beranggapan kalau cat yang encer itu bisa menghasilkan hasil yang flat ya, atau tanpa kulit jeruk ya teman-teman. Tetapi sebenarnya itu salah ya teman-teman. Kalau kita mau cat yang hasilnya tidak memiliki kulit jeruk, tetapi kita tidak memiliki spray gun yang harganya mahal, tentu itu ada triknya juga ya teman-teman. Bukan kita harus full mengaplikasikan cat secara encer ya, karena itu tidak akan benar ya teman-teman, tidak akan mendapatkan hasil yang baik ya. Itu tidak dianjurkan ya teman-teman, karena pada intinya cat yang nempel itu hanya thinner saja ya, bukan daging dari cat itu sendiri ya teman-teman. Baik pun itu cat ataupun itu clear coat ya, itu akan bermasalah di kemudian hari ya teman-teman. Jangankan di kemudian hari ya, terkadang habis dipoles juga biasanya akan muncul lubang kecil-kecil. Kalau kita perhatikan secara detail lebih dekat, kalau cat yang encer itu akan timbul seperti lubang jarum kecil-kecil setelah kita poles ya. Itu akibatnya cat yang terlalu encer ataupun clear coat yang terlalu encer ya. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena proses penguapan clear coat itu atau cat yang kita aplikasikan yang kebanyakan thinner itu pasti dia akan melalui dari lubang-lubang kecil itu ya teman-teman. Mereka akan mengering, cat tersebut akan mengering, belum sempat mengering secara maksimal, thinnernya belum habis, maka kita timpa dengan clear ya. Setelah kita clear, pastilah clearnya akan menimbulkan lubang-lubang ya, karena cat yang di dalamnya belum kering secara maksimal ya. Begitulah yang akan terjadi jika cat terlalu encer ataupun clear coat yang terlalu encer juga ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita naik clear, sebaiknya kita bersihkan dulu permukaan dari overspray ya teman-teman, menggunakan lap cloth ya. Nah ini bisa juga menjadi penyebab clear coat kurang glossy ya, atau kurang wet lock ya teman-teman. Karena masih ada terdapat overspray di permukaan panel, lalu kita timpa dengan clear coat ya. Karena itu akan menyebabkan clear coat menjadi resap ke dalam overspray tersebut ya teman-teman. Sehingga tekstur clear coat akan menjadi kasar saat kering. Jika kita poles akan menimbulkan bintik-bintik halus ya teman-teman. Seolah-olah clear coat itu masih baru di spray padahal sudah dipoles ya. Nah itu penyebab clear coat yang ditimpa di atas overspray yang berlebihan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki tahap clear coat lapis pertama ya, atau layer pertama. Dan untuk clear coat flash off kita menggunakan flash off di antara 10-15 menit ya teman-teman. Namun untuk jeda base coat ke clear coat itu kurang lebih 1/4 jam ya, atau 15 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Karena seperti biasa, saya jika sudah pengaplikasian base coat, saya tinggal istirahat siang ya. Lalu setelah istirahat kita tembak clear coat lagi ya. Jadi kondisi base coat sudah kering secara maksimal dan tidak meresap ke dalam base coat ya, untuk clear coatnya ya teman-teman. Namun jangan terlalu lama ya teman-teman. Jika dibiarkan terlalu lama untuk naik clear coat, itu biasanya permukaan base coatnya tidak mau reaktif lagi ya, melainkan permukaan base coat sudah kering secara maksimal, mati, sehingga clear coat tidak lengket di permukaan base coat lagi ya. Akhirnya nanti di kemudian hari clear coat akan mengelupas seperti stiker ya teman-teman, seperti kaca film ya, yang jika terkena panas dan hujan
maka tidak akan awet ya teman-teman, akan ngelupas dengan sendirinya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat lapis kedua. Dan untuk lapis kedua ini kita spray secara basah ya teman-teman. Namun kita jaga dan berhati-hati jika nanti clear coat akan meler ya, atau clear coatnya jatuh ya teman-teman. Itu yang kita hindari ya teman-teman. Kalau untuk tekstur kita mengandalkan spray gun dan kompresor ya teman-teman. Tidak kita akali sebagaimana jika kita kompresor yang kekurangan angin, maka kita akali dengan cat encer, clear coat encer, itu tidak ya teman-teman. Kita pakai standar-standar saja. Rasio kita gunakan rasio TDS dari pabrikan ya teman-teman. Jadi kita hanya mengandalkan spray gun dan kompresor ya. Karena kita menggunakan spray gun Anesiwata yang standar ya. Dan kompresornya juga kita menggunakan kompresor 3 HP ya teman-teman. Jadi teksturnya minim kulit jeruk ya. Jadi saat kita kompon atau poles nanti hasilnya akan maksimal semaksimal mungkin ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengecatan Honda Brio ini ya teman-teman. Dan seperti biasa di akhir video kita lihat hasilnya, dan ini sudah sangat maksimal ya. Untuk warna putih bisa glossy atau bisa wet lock seperti ini, itu sudah cukup baik ya teman-teman untuk wet locknya ya. Dan jika mau lebih wet lock daripada ini, sebaiknya gunakan clear coat yang premium ya teman-teman, yang harga kisaran 1 juta ke atas ya teman-teman per liternya ya. Dan untuk yang kita gunakan clear coat HS yang harga di kisaran 200 ribuan ya teman-teman per liternya ya. Namun jika ingin menggunakan clear coat premium, jasanya juga lebih mahal ya teman-teman. Per panel kisaran 1 juta sampai 1,5 juta ya per panel ya. Tergantung besaran dari panel itu sendiri ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.